Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Kok kayak gak ada orang ya? Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Ada sukacita? Ada semangat? Boleh tepuk tangannya dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya juga ingin menyapa ya cuma yang menyaksikan tadi secara online atau live streaming. Shalom, apa kabar semuanya? Terima kasih, selamat datang di rumah Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini. Ini semua karena anugerah-Mu Yesus. Ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ruangan ini. Terlebih lagi Roh Kudus, kami undang Kau hadir di setiap hati jemaat merindukan Engkau Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Layakkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji, kami siap menyembah Engkau. Mari yang percaya kita mau katakan amin. Mari saudara kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menari bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, yeah. Haleluya Tuhan. Semangat memuji Tuhan ya. Allah kita dahsyat, amin. Tepuk tangan dengan keras buat Tuhan Yesus. Dengan meriah, amin. Siap-siap ya kita mau katakan ya. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan apa saudara? Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, yeah. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semangat ya kita menari buat Tuhan. Kita katakan Yesus Kristus Allah Tuhan kami, amin. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Haleluya. Angkat tanganmu, naikkan puji, puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan iman kita mau katakan sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Dengan semangat kita mau katakan sebab Tuhan, yeah. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik.
selamanya. Sekali lagi kita mau katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan baik. Yes Lord. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Kita membenari bagi Tuhan. Angkatlah suaramu jemaat Tuhan. Kita memuji dan menyembah Dia. Oh yeah. Haleluya. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Angkatlah suara, puji dan serukan, puji dan serukan nama Yesus. Banggakan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. gerakan yuk. Gerakkan kakimu, Menarilah, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin. Haleluya. Kita mau katakan, angkat. Angkatlah suaramu, Mari serukan. puji dan serukan nama Yesus. Apalagi? Banggakan bebanmu, Yes Lord. Kami bersyukur Tuhan. sebab Dia sanggup. Goyang yuk. Gerakkan kakimu, Menarilah. menarilah dan bertepuk tangan, Suka. bersukacitalah, tak perlu khawatir, Sebab apa? sebab Dia sanggup. Amin. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, 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 yeah. Amin Tuhan. Engkau dahsyat Yesus. Haleluya. Yes Lord. Tepuk tangan buat Tuhan mana? Serukan nama Yesus. Amin. Oh, oh. Katakan sama-sama yuk. Sekarang. Siap-siap ya. Dengan sukacita kita mau katakan haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia sekarang. Sekarang nyanyikan, amin. Mana suaranya buat Tuhan dong? Kasih energi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai, amin. Datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang, Amin. kebesarannya, Dia kuat. Amin. oh, oh. Karena kasih-Nya telah datang melawat kita.
Engkau dahsyat Tuhan. Yesus dahsyat, amin. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara ke dalam nama Tuhan Yesus. Kita masuk ajar Tuhan lebih dalam lagi. Kita ingin mengenal kasih Bapa, kasih yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami bawa kepadamu ya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Yesus. Terima kasih Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan Yesus saat pagi hari ini. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan dalam hatimu, terima kasih Tuhan, Engkau mengenal hati kami. Yes Lord. Sama-sama kita berkatakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Kami tersanjung Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Yesus, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Aku tersanjung Tuhan, amin. Karena semua yang baik dalam hidupku, Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ada untuk menjadi penyembah-Mu dan kami mengenal dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, untuk menjadi penyembah-Mu. Tuhan, kami ingin mengenal Engkau. Haleluya. Yes Lord, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
ada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada, amin. Kami ada Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, oh, dan ku, amin. Yes, Lord. Oh, tiada, amin. Kami ada Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada Tuhan, ku ada untuk, ku ada Yesus, ku ada untuk menjadi, ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, Engkau mengenali isi hati kami, Yesus. Haleluya. Saudara jemaat Tuhan, saudara kita bangkit berdiri. Kita mau masuk penyembahan Tuhan lebih dalam lagi. Kita ingin mengenal hati Tuhan, karena Tuhan mengenal hati kita lebih dahulu. Ini yang kami tahu Tuhan, ini yang kami pahami Tuhan Yesus. Kau mengenal hati kami, Kau mengenal seluruh kehidupan kami ya Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku, amin, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, amin, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku. Dengan apa saudara? Dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau
memandangku sampai ke dalaman hatiku. Haleluya. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdengar sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi seluruh yang terdekat. Oh, amin. Oh, Tuhan, inilah yang kami tahu, Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senang. Tuhan, inilah yang kami tahu, Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Yes, Lord. Amin. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua. Amin. Yes, Lord. Para bisa persilakan. Tuhan, Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku.
supaya kehidupan memancar senang. Sekali lagi kita mau katakan supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Peliharakan hati kami Tuhan dan jagalah hati kami. Jalanin hidup ini sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang barangkali saudara kalau pikir ini adalah sebuah tema yang selalu berulang, yaitu forgiveness, yaitu pengampunan. Dan saudara-saudara, forgiveness itu pengampunan itu kita bicarakan apakah kita gagal, berhasil, bisa atau tidak, tetap kita harus bicarakan forgiveness. Dan forgiveness stands out, yang berarti saudara-saudara memang forgiveness ini pengampunan adalah sesuatu yang paling menonjol dalam hidup kita, dalam hidup semua anak-anak Tuhan. Ini ciri utamanya, ya. Dan saudara-saudara, itulah yang firman Tuhan katakan dan sampai sekarang saudara-saudara, saudara bisa cari di mana saja simbol keagamaan yang bisa menunjukkan betul-betul forgiveness di dalam arti yang sesungguhnya. Kira-kira apa, saudara-saudara? Kita hanya bisa temukan itu di dalam Kristus. Ya, 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-19 yang berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, saudara-saudara, inilah yang menjadi ciri utama dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Ciri dari yang kita sebut sebagai pengampunan, forgiveness. Nah, sekali lagi saudara-saudara, berhasil atau tidak, bisa atau tidak, berapapun kita mampunya saudara-saudara, forgiveness akan selalu disampaikan. Karena itu betul-betul stands out sebagai anak-anak Tuhan, sebagai berita Injil dunia ini. Forgiveness, pengampunan dosa adalah sesuatu yang akan terus-menerus disampaikan. Nah, tetapi berkaitan dengan pengampunan di antara kita, saudara-saudara, kita selalu menjadi anak kecil yang tak berpengalaman. Ya, kita ini semua adalah orang-orang atau yang kita sebut sebagai, ya sampai kapanpun juga sejago-jagonya kita seorang hamba Tuhan pun juga, saudara-saudara ya. Tapi kalau soal pengampunan ini betul-betul kita sebagai anak kecil nih, kita kurang pengalaman. Semua kita kurang pengalaman. Betul nggak saudara-saudara? Ya, kita ngakuin ya. Kita kurang pengalaman. Amin saudara-saudara. Percaya atau tidak, saudara akui atau tidak, tetapi memang begitulah kenyataannya. Kita harus bilang saudara-saudara, memang kalau bicara mengenai pengampunan itu semua kita jadi anak kecil, kita kurang pengalaman. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa pengampunan itu memang betul-betul stands out gitu di dalam kekristenan. Saudara-saudara lihat begitu banyak ya. Misalnya Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, cerita yang sangat populer sekali. Ya, Daud mengampuni hidup Saul, ya. Lalu anak yang terhilang, ya Yesus sendiri saudara-saudara bicara luar biasa, ya. Yesus mengampuni wanita yang kedapatan berzina, Yesus di atas kayu salib dia masih menyatakan, Bapa ampunilah. Saudara-saudara, lalu Stefanus mengampuni para penganiayanya sementara dia dilempari batu, tapi dia masih bisa ngampunin orang, saudara-saudara, itu kan sesuatu yang luar biasa, stands out. Ya betul-betul saudara akan temukan bahwa di dalam Kristus dan hanya di dalam kekristenan kita melihat contoh yang luar biasa. Makanya salib itu luar biasa, saudara-saudara. Yunus dan Niniwe, ya, lalu bagaimana Petrus kemudian dipulihkan, saudara-saudara, dan mengenai orang yang dibebaskan dari hutang yang sangat besar sekali. Ya, contoh-contoh yang luar biasa dari forgiveness atau pengampunan. Doa Bapa kami juga begitu. Kalau kita berdoa Bapa kami dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, terus menerus saudara-saudara. Bahkan penghapusan hutang yang 10.000 talenta semua. Sehingga kalau kita perhatikan saudara-saudara, reputasi agama pada hari ini. Coba saudara-saudara perhatikan. Kita soal apakah sebuah keyakinan atau suatu agama yang diikuti oleh banyak orang atau kita semua saudara-saudara disebut sebagai agama yang membawa damai, orang lain akan berbicara
Orang lain akan berbicara apakah kita yang membawa damai atau tidak. Apakah kita anak-anak Tuhan memberi damai bagi orang lain atau tidak. Nah, seorang hamba Tuhan bernama John Bunyan satu kali berkata begini, saudara-saudara. Great grace and small gifts are better than great gifts and no grace. Nah, artinya bahwa anugerah yang besar dan pemberian sekalipun kecil masih lebih baik daripada pemberian yang besar, but no grace. Gak ada anugerah di dalamnya. Betul gak saudara-saudara? Kalau kita dikasih sama orang, saudara-saudara lebih baik dikasih sebuah mobil sama orang tapi dimaki-maki, di dalam hatinya kesel sama saudara, mukanya asem sama saudara, atau saudara barangkali dikasih cake kecil ya, tetapi dengan muka yang senyum dan rasa syukur, saudara bilang bodo amat yang penting mobil, saudara, lalu saudara sikat mobil. Kebanyakan orang akan bilang begitu ya, bodo amat gua nggak peduli, pokoknya dapat mobil, mau gimana pun juga, mau dia maki-maki, pokoknya gua dapat mobil. Tapi pada dasarnya sebenarnya misalnya ya, kalau seorang menantu sama mertua, pasti saya kira begitu, dia harapkan perjuangan seorang menantu kadang-kadang berjuang seumur hidupnya untuk memenangkan hati mertuanya. Betul nggak saudara-saudara? Ya, jadi perjuangan menantu itu seumur hidupnya memenangkan hati mertuanya. Nanti kalau udah mertuanya meninggal dunia, dia yang jadi mertua, saudara-saudara. Dia yang mengharapkan anaknya, ayo menangkan hatiku. Kebanyakan begitu tuh yang terjadi ya, di beberapa daerah itu sangat kelihatan sekali. Tapi saudara-saudara, perhatikanlah bagaimana sekarang ini dalil-dalil agama itu dipakai oleh orang ya. Kita ini well first. Kita ini adalah orang-orang yang mungkin di negeri kita adalah orang-orang yang cakap sekali dalam soal keagamaan. Kita ngerti ayat, kita bisa menghafalkan ayat dalam semua agama. Tapi saudara lihat ujung-ujungnya apa? Penindasan manusia, ya, memperlakukan orang dan seterusnya. Itu problem yang sangat utama saudara-saudara yang menjadi pertanyaan dari banyak orang. Nah, mengapa kita akan selalu membicarakan tentang pengampunan saudara-saudara? Sebab hanya memang di dalam Kristus pengampunan itu jelas-jelas diajarkan. Saudara-saudara, apapun yang saudara perjuangkan, kita mau jelaskan tentang Injil gimana pun hebatnya, fluentnya kita sebagai seorang apologet Kristen. Sebagai seorang pembela Kristen, sebagai seorang yang akan berbicara di mana-mana, dipanggil untuk debat dan seterusnya. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Ujung terakhir yang stands out betul-betul adalah forgiveness. Yang paling hebat yang dikerjakan Kristus, yang tidak akan berubah dan akan menggugah hati orang adalah pengampunan. Kenapa? Karena salib Kristus itu saudara-saudara yang menjadi tanda bahwa kita ada hari ini oleh karena pengampunan Dia. Betul nggak? Kita ada di sini oleh karena anugerah Tuhan. Amin saudara-saudara. Tapi walaupun kita ngerti tentang pengampunan itu begitu hebat saudara-saudara, kita juga sadar bahwa untuk mengampuni orang itu sangat sulit. Kenapa? Karena memang akhirnya apa yang kita harapkan, ya, apa yang kita inginkan, termasuk orang inginkan dari kita, orang harapkan dari kita, dan orang terapkan, tetapkan di atas kita, atau barangkali apa yang orang tuntut dari kita, yang membuat kita kadang-kadang sangat sulit sekali untuk mengampuni. Tetapi terlepas daripada itu semua, saudara-saudara, Yesus berkata begini, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Yesus bilang musuhmu? Emang kita masih anak-anak Tuhan masih ada musuh saudara-saudara? Maksudnya musuh itu ada orang yang gak suka sama kita, betul? Dalam dunia ada orang yang gak suka sama kita. Berapa banyak di antara kita yang dalam hidupnya selalu disukai sama orang, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara dalam hidup ini selalu disukai sama orang, kemungkinan saudara sering cari muka. Tapi kalau saudara ada musuh, seorang yang tidak saudara sukain, saudara normal-normal. Dalam hidup ini gak mungkin kita disukai semua orang, betul gak? Ada di sini kita disukai semua orang? Enggak. Saudara kelihatan baik di sini, tapi di luaran saudara belum tentu disukai, betul nggak? Dia, ya, kelihatan aja baik, saudara-saudara. Ya, di dalam dunia ini pasti ada orang yang tidak suka sama kita. Dan sebaik-baik kita pun, ya, sudahlah saudara-saudara, kita nggak mungkin hidup menyenangkan semua orang, betul nggak? Nggak mungkin kita hidup menyenengin semua orang. Yesus saja gagal. Kalau saya bilang Yesus gagal, sudah bilang, hah, Yesus gagal? Iya, Yesus kan gak bisa, dia mati di kayu salib kan karena dia tidak bisa menyenangkan semua orang, betul gak? Jadi jangan mimpi untuk menyenangkan semua orang. Bilang ke sebelah saudara-saudara, gak usah menyenangkan semua orang.
Tapi saudara juga mau ngomong gini, lu juga jangan bikin kesel orang. Jangan nggak bisa menyenangkan semua orang, tapi juga kita nggak bisa bikin kesal orang. Begini saudara-saudara, saya semakin hari ya kita belajar tentang hidup ini begini. Ini bukan soal keagamaan kita itu makin hari makin hebat. Bukan bahwa kita ini makin hari itu makin cakap sekali untuk menjawab dengan ayat-ayat. Kita bisa well first gitu. Kita betul-betul bisa menggunakan ayat firman Tuhan. Tetapi belum tentu kita bisa betul-betul seperti yang Yesus inginkan. Nah, mengapa kita mengampuni saudara-saudara? Yang saya lihat begini nih saudara-saudara ya. Believe it or not ya. Saudara-saudara percaya atau tidak? Saudara bisa terima atau tidak? Tapi begini alasan yang pertama mengapa. Why we forgive? Mengapa kita mengampuni? Sebab kita tidak akan bisa tahu seluruhnya. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita saudara-saudara, belum tentu kita bisa tahu seluruhnya. Anak tentang orang tua tentang anak, mertua dengan menantu. Belum tentu kita tahu seluruhnya. Dan karena kita tidak tahu seluruhnya, maka kita harus punya kesiapan hati to forgive, untuk mengampuni. Karena saudara nggak akan tahu seluruhnya. Nah, ada sebuah kisah saudara-saudara ya. Jadi ini seorang bernama Deng Xiang ya. Nah, Deng Xiang ini dia pada waktu dia kecil 10 tahun, dia hanya heran kenapa papahnya ini selalu datang tiap 6 bulan. Jadi ketika dia mulai anak kecil sudah mulai sadar, dia hidup lebih banyak dengan mamanya di kampung. Dan papahnya ini ya kira-kira 6 jam dari kampung dia itu ke Beijing. Dan kerjaannya adalah narik beca ini. Ya saudara-saudara, jadi narik beca sana. Kalau beca sana kan gitu, saudara-saudara, orangnya kan di depan. Betul nggak? Ya. Kalau di kita, di belakang. Penumpang mati duluan. Tapi kalau di sana saudara-saudara kita mati duluan, pahlawan nasional begitu. Saudara-saudara, jadi memang ada di depan di situ. Jadi dia heran sekali bapaknya ini kok setiap 6 bulan datang dari kota, terus ketemu sama mamanya, ya serahin duit, ya terus mamanya senyum-senyum, ketawa-ketawa, masakin yang enak gitu ya. Di rumah itu ngobrol-ngobrol, pergi keluar jalan-jalan, ya setelah jalan-jalan 3 hari kemudian bapaknya pergi lagi. Ya 6 bulan kemudian datang lagi. Nah waktu dia sudah mulai timbul kesadaran itu, lalu dia tanya sama mamanya, "Mah, kenapa sih si papa ini kok begitu, dia datang terus pergi ya. Sebenarnya kenapa sih mesti begitu? Kan dia juga bisa sama-sama sama kita." Mamanya bilang, "Enggak gini nak, sebenarnya kamu sudah waktunya adalah untuk ngerti gitu ya. Itu dulu waktu papa sama mama lagi pacaran tuh papa mama sudah janji gitu. Kan si papa bilang dia nggak bisa terus-menerus di sini karena kalau terus-menerus di sini semua papa-papa itu yang ada di sana tuh tetangga-tetangga kita semua juga pada keluar kota. Ya, jadi kalau papa di sini rasanya aneh gitu." Dia bilang dia nggak akan tahan. Dan dia juga bilang sih sama mama bahwa aku ini bukan orang yang bisa hidup dengan muka yang sama tiap hari. Maksudnya apa? Ya, maksudnya ya dia gak tahan kalau terus menerus lihat mama setiap hari. Lebih baik papa pergi katanya. Pergi supaya apa? Supaya bisa pikiran lebih tenang katanya. Karena memang itu tipe dia. Tapi papa mama sudah janjian, gak apa-apa. Ya udah kamu ini pergi 6 bulan sekali pulang pokoknya bawa duit. Nah, dan saudara-saudara, anak ini mikir-mikir gitu ya. Apa betul sih begitu? Dia tetap bilang, nggak mungkin ini nggak normal gitu. Bapaknya 1 kali pulang. Dan waktu bapaknya pulang dia tanya, "Pak, coba ngomong yang sebenarnya dong Pak. Kenapa sih papa ini kok tiap 6 bulan sekali pulang, nyerahin duit, ketawa-ketawa di rumah. Ya kita main sebentar 3 hari, papa pergi lagi 6 bulan lagi. Kan gak enak di hati saya," kata Deng Xiang ini. Dan saudara-saudara, Deng Xiang ini kemudian mendengarkan papanya yang bilang sama dia begini, "Gini nak, yang pertama papa tuh kalau di rumah terus-menerus tiap hari ngelihat mama kamu, walaupun papa tuh sayang sama mama kamu, tapi pastinya jadi berantem."
Ayo, kamu kan mikir nggak? Ya tapi Pak, nggak mungkin mama bisa berantem. Wong, kalau papa pulang dia ketawa-ketawa, lalu kemudian masak. Dia bahagia kok, kenapa papa bilang bertengkar? Nah kamu nggak tahu, ya kalau berhadapan dengan muka yang sama, belum tentu bisa bertahan begitu. Papa bisa berantem nanti sama mama. Dan sebenarnya gini, nah kalau papa banyak di rumah, ingat lu pemerintah kita bilang hanya satu anak. Kalau papa di rumah, pasti kamu punya adik-adik nanti. Ya, makanya papa pergi aja. Papa pergi berusaha di sana dan papa udah bilang sama mama bahwa papa nggak punya perempuan lain, nggak ada perempuan lain, hanya mama aja. Ya yang papa cinta. Dan papa pergi itu hanya untuk kerja, ngabisin waktu, tenaga, habis pulang bawa duit. Nah, udah sampai kamu besar nanti. Ya, saudara-saudara. Dan Deng Xiang ini berpikir, saudara-saudara, ya juga ya kalau direnung-renungkan gitu ya, ternyata bapaknya ini punya alasan seperti itu. Walaupun saudara-saudara, dia pada mulanya tetap gak ngerti kenapa mesti begitu. Terutama waktu papanya bilang, nanti kalau papa ada di rumah terus nanti bertengkar sama mama. Walaupun papa sayang sama mama, tapi papa bisa bertengkar. Alasan yang kedua mungkin bagi kita sebagai pria dewasa atau sebagai orang dewasa kita ngerti ya. Alasan yang kedua itu yang lebih benar. Kenapa? Sebab kalau di sana katanya hanya satu anak. Pemerintah kita sudah menetapkannya satu anak. Kalau papa ada di sini nanti kamu punya banyak adik-adik. Pusing nanti gimana cara ngaturnya. Jadi lebih baik papa keluar. Oke. Now this story, saudara-saudara, walaupun mungkin sudah katakan, nggak seharusnya dipecahkan dengan cara begitu. Tetapi ada sesuatu yang mesti saudara pikirkan matang-matang, yaitu bahwa Deng Xiang akhirnya mengerti bahwa kepergian ayahnya bukanlah untuk senang-senang. Kepergian ayahnya bukan untuk senang-senang. Itu dia kemudian ngerti bahwa bapaknya kemudian berkorban. Ngerti ya? Papanya itu berkorban daripada nanti timbul masalah, lebih baik papa habiskan waktu ngumpulin duit di sana dan setiap 6 bulan bawa pulang duit. Dan saudara-saudara, 2 tahun kemudian mamanya meninggal tanpa kehadiran papahnya. Ya, dan dia cari untuk menjumpai papahnya. Tetapi dalam pikirannya dia akhirnya yang tadinya mungkin kesel begitu ya, dia mengatakan bahwa sulit bagi dia untuk terima kenapa papahnya meninggalkan dia pada usia kecil, dia sedang usia pertumbuhan. Nah, jenis cerita macam ini juga ada di dalam beberapa story. Saudara-saudara yang pernah menonton film Angel Has Fallen, ya pasti saudara-saudara pernah juga melihat percakapan di antara Mike Banning gitu. Mike Banning adalah jagoannya, lalu bicara dengan Clay Banning bapaknya. Dan dia tanya saudara-saudara, kenapa papa tinggalkan saya? Kenapa bapak tinggalkan saya dengan mama? Pergi begitu saja, ya menghilang dan sekarang kita jumpa di sini. Ya jawab saya, sebab kau telah mengkhianati kepriaanmu. Wah saudara-saudara, terjadi pertengkaran. Dan waktu itu Clay Banning langsung bilang begini dalam keadaan emosi, memang aku gagal. Tetapi kau harus tahu bahwa aku terkena yang disebut post trauma stress disorder, PTSD. Dan aku bisa melukai ibumu dan kamu, ya. Daripada aku melukai ibumu dan kamu, aku pergi meninggalkan kamu, barulah kemudian pikirannya terbuka, saudara-saudara. Oh ternyata tidak selalu yang kita duga A itu benar-benar A. Betul enggak, saudara-saudara? Mengapa we have to forgive? Mengapa kita mengampuni? Mengapa kita harus mengampuni? Karena anak dengan orang tua belum tentu ngerti kenapa orang tua bertindak begitu. Ya, anak-anak muda belum tentu yang kamu pikir itu begitu. Tapi juga orang tua begitu. Kenapa anaknya begini? Belum tentu. Itu sebabnya kamu harus punya space di hatimu untuk mengampuni kesalahan orang. Mengampuni. Walaupun mungkin kita katakan, waduh Pak, gak gampang Pak. Nah, alasan yang kedua saudara-saudara, mengapa kita harus mengampuni? Space hati kita harus punya space untuk mengampuni. Sebab satu kali dapat saja kita melakukan yang sama. Betul gak saudara-saudara? Bisa satu kali kita melakukan yang sama. Oh Pak, kalau gini namanya kan kita condone. Kita ini ya kita nggak mau menghukum orang oleh karena kita juga akan melakukan kesalahan. Bukan itu saudara-saudara. Sebab kita akhirnya menyadari bahwa sesuatu terjadi, barangkali juga kita bisa melakukan
hal yang serupa mirip-mirip sama itu. Saudara-saudara gak gampang. Kita kalau lihat anak kita begini. Satu kali Putri, saudara-saudara di usia kecil dia pulang dan dia nangis. Dia cerita sama mamanya. Hasil itunya jelek gitu. Ya, dan saudara-saudara, waktu itu tentu sebagai orang tua kita bilang, aduh kenapa sampai begitu. Tapi saudara-saudara, setelah beberapa kali kejadian itu di dalam hati saya ada perasaan begini. Kita sebagai orang tua ya, kadang-kadang menginginkan anak kita itu sukses dan berhasil. Tetapi sebenarnya seberapa luas hati kita untuk membiarkan anak kita bisa datang sama papa, mamanya terus bilang gini, Pak, Ma, kali ini aku gagal, Ma. Ya, gimana caranya berhasil? Kita akan duduk sama-sama dengan dia. Gimana cara bersaing? Kita susun sama-sama rencana. Ayo belajar lagi, ayo. Kita pingin yang seperti itu terjadi. Tapi gagal selalu. Kenapa saudara-saudara? Waktu kita bilang, aduh kamu memang kurang pinter. Saudara-saudara, kamu memang kurang cerdas. Masa gini aja gak bisa? Saudara-saudara, waktu kita ngomong gitu, dia itu adalah gambaran kita sendiri. Waktu kita marahin anak kita, yang bikin, lu memang bodoh, lu memang keras kepala. Ada seorang yang datang kepada saya, Bang, saya keras kepala. Dalam hati saya, mirip sama lu juga sebenarnya sih, jauh beda lu. Anak seringkali gambaran orang tua, betul gak? Kita mau ngomong apapun juga, anak seringkali menggambarkan kita sebagai orang tua. Why we forgive? Saudara-saudara, kenapa? Mungkin kita juga sebenarnya, ya papa mama juga pernah jelek kok, gak apa-apa. Ya. Yang penting we give you freedom. Kamu mau dengan kemerdekaanmu membuat pilihan-pilihan yang matang dalam hidup, jalankan. Dan saudara-saudara, saya juga bersyukur pada Tuhan. Satu kali saya ngomong kepada Putri, walaupun papa dan mama tidak akan pernah tanya sama kamu, every month you have to give your tithe. Memberikan persepuluhanmu. Papa mama gak pernah nanya. Tapi papa tahu cerita kamu. Ya. Dalam 2 tahun saja kamu memberikan persepuluhan itu, kamu bisa beli mobil. Tapi kamu rela tetap melakukannya dengan setia. Memberikan ke rumah Tuhan. Papa mama bersyukur pada Tuhan. Papa mama gak ngajarin kamu dengan teliti dan mengamati kamu betul gak begini. Tapi kamu punya kesempatan yang begitu hebat dan luas. Tapi kamu setia. Papa juga tahu, saya cerita bahwa Papa juga tahu ada anak-anak lain anak-anak muda yang setia memberikan persepuluhannya, dan itu kalian semua tidak perlu menunggu orang dewasa kami setia atau enggak, tapi kalian melakukannya dengan luar biasa. It's encouraging, itu betul-betul menggugah hati dan berterima kasih. Karena apa? Karena akhirnya saudara-saudara sudah lihat bahwa ya kita hanya bisa memberikan step, langkah-langkah, contoh kehidupan, selebihnya kita tidak akan bisa cek secara diam-diam, walaupun kamu mungkin memberikan anonim, tapi saudara-saudara, semua dilakukan dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Sebab yang terbesar dari hidup kita apa? Keteladanan, betul nggak? Contoh dan keteladanan. Apa yang kita bisa berikan untuk keluarga kita dan anak-anak kita? Kecuali keteladanan. Saudara-saudara, dan kalau dikatakan bahwa mengapa why we forgive, saudara-saudara, orang itu marah-marah, orang itu luar biasa. Saya jengkel juga saudara-saudara, dalam hati gue emosi juga nih. Lu pikir gue gak bisa emosi, gue juga bisa emosi. Darah panas nenek moyang bisa kambuh lagi nih. Tapi setelah kita renung-renungkan saudara-saudara ya, kalau kita renungkan kembali, teman kita yang bikin jengkel kita, tahu nggak? Barangkali dia juga adalah korban di masa lalu, betul nggak? Karena dia tidak disayang sama papa mamanya, maka dia sulit sekali menyayangi orang. Orang yang tidak bisa ngampunin orang lain, orang yang tidak bisa bersikap baik sama orang lain, mungkin karena dia juga tidak pernah tahu contoh yang baiknya gimana. Akhirnya kita pikir, aduh Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah tolong saya sampai hari ini. Tapi kalau ada orang-orang yang seperti itu, ya akhirnya kita bisa bilang, ya Tuhan, berikan space di dalam hati saya to forgive, untuk mengampuni. Sebab satu kali barangkali saya bisa melakukan yang sama. Kita bisa melakukan kesalahan yang sama juga. Like father, like son, betul gak saudara-saudara? Istilah itu, ya.
like father, like son. Waktu kita marah, dan saudara-saudara, waktu kita bilang, ih anak saya kalau lagi marah ngeri bener. His expression, her expression, barangkali itu adalah gambaran tentang diri kita sendiri. Dan kita hanya bilang, Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk mengubah. Kenapa? Sebab kalau kita bisa berubah, kemungkinan besar dia juga akan berubah. Like father, like son. Nggak beda. Anak laki-laki kita, anak perempuan kita, saudara-saudara, nggak beda. Dan yang terakhir gini saudara-saudara. Mengapa kita mengampuni? Sebab Tuhan sendiri sabar terhadap kita. Amin saudara-saudara. Sebab Tuhan itu sabar sama kita. Ini yang kita sebut sebagai second chance. Jadi kesempatan yang kedua yang kita kasih sama orang. Dan saudara-saudara, second chance ini adalah ciri Kristiani kita. Ya. Dan itulah yang kita terapkan di dalam gereja dan pelayanan kita. Tidak ada orang yang tidak bersama kita lagi hari ini yang tidak pernah dikasih second chance. Enggak ada. Semua dikasih second chance. Saudara-saudara, karena apa prinsip Kristiani? Second chance. Yang kedua, hak orang dijaga. Itu yang kita lakukan. Dan yang ketiga, kita pasti melakukan hire slow, fire fast. Sebab butuh waktu bagi orang untuk lebih cepat pulih. Daripada kita nunda-nunda sesuatu, saudara-saudara. Kita memang hire slow, fire fast. Tetapi setelah dua yang di atas kita lakukan. Second chance, Kristianinya begini. Gak ada perusahaan Kristen, gak ada perusahaan Kristen. Yang ada cara Kristiani. Yang pertama, second chance dikasih apa enggak. Yang kedua, haknya dijaga apa enggak. Dan saudara-saudara yang ketiga ini. Ya, kita akan melakukan ini. Dan semua saudara-saudara yang kita jaga sampai itu yang kita lakukan. Forgiveness, pengampunan bukan berarti kita tolerir terhadap semua yang tidak betul. Betul nggak saudara-saudara? Enggak, kita nggak boleh. Ya kita nggak boleh ragu-ragu untuk menjaga sesuatu yang baik, untuk menjaga sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, nggak ragu-ragu. Tetapi saudara-saudara, kalau Tuhan sudah bilang sama kita, sebab Tuhan sabar sama kita, Tuhan sabar sama saudara-saudara. Saudara dan saya jangan menggunakan kesabarannya Tuhan untuk main-main sama Tuhan. Jangan. Kalau Tuhan sudah gitu sabar sama kita, dia kasih second chance sama kita. Jangan minta lagi dan tuntut dia. Dan kita nggak bisa bilang kita diperlakukan tidak adil kalau kita sudah dikasih second chance. Saudara-saudara dijaga haknya saudara. Gak bisa, saudara gak bisa bilang bahwa saya diperlakukan tidak adil misalnya, gak bisa. Saudara-saudara kita anak-anak Tuhan, kita hidup dengan ketulusan dan hidup dengan kejujuran. Maka sekarang kalau kita, saudara-saudara, sebab Tuhan sendiri sabar terhadap kita, kita jangan gunakan kesabaran Tuhan semau kita. Enggak, gak boleh. Kita anak-anak Tuhan harus percaya memang Tuhan sabar sama kita, tetapi jangan salah gunakan kesabarannya Tuhan. Amin. Kalau kita salah menggunakan saudara-saudara, saya bilang bahwa ya bisa kena kepada diri kita sendiri. Dan saudara-saudara, seringkali memaafkan adalah sama seperti tindakan membebaskan seorang tahanan. Dan tahanan itu ternyata adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena memang kalau soal memaafkan ini saudara-saudara adalah tindakan membebaskan seseorang. Kalau orang gak bisa move on, ngerti ya? Kan kita bilang, kita sih sudah maafin dia, tapi kita ngomongin terus begitu. Saudara-saudara kita belum move on. Yang move on itu artinya kita mendapatkan kestabilan, lalu kemudian kita merancang kembali kehidupan kita. Kesalahan bisa terjadi, kekeliruan bisa terjadi. Kita bisa lakukan kesalahan, tapi jangan terlalu lama. Ngerti ya? Jangan terlalu lama meratapi nasib kita. Sudah, kita ini anak-anak Tuhan, move on. Bilang sama-sama, move on. Kita harus move on. Kenapa saudara-saudara? Kalau kita move on, maka berkat Allah tidak akan terhalang. Kalau kita tidak move on, tidak mungkin berkat Allah itu dicurahkan bagi kita. Saudara tidak akan mendapatkan berkat Tuhan yang ada semua tentang kepahitan. Untuk apa hidup seperti itu, saudara-saudara?
Apa saudara pikir dengan membicarakan sesuatu itu misalnya saudara bisa berharap orang yang saudara bicarakan hatinya susah? Belum tentu. Orangnya lagi makan-makan. Saudara bilang memang itu orangnya jahat bener. Tapi dia lagi makan-makan saudara-saudara. Sementara saudara lagi ngomong kepahitan, dia lagi makan-makan kok. Dia sudah move on, barangkali saudara yang belum move on. Ayolah, kadang-kadang kita saudara-saudara soal pengampunan itu sebenarnya kita membebaskan diri kita sendiri supaya apa kita bisa bergerak maju ke depan. Why forgive? Mengapa? Karena sebenarnya waktu kita mengampuni, kita melepaskan diri kita supaya kita bisa move on. Setiap kita mesti move on. Jadi kalau hari ini saudara-saudara lepaskan semua pikiran, lepaskan semua mungkin ucapan yang negatif saudara-saudara tentang seseorang, sudah lupakan, kita harus move on. Betul nggak saudara-saudara? Move on, hidup masih panjang, jalan masih panjang, hidup masih panjang. Ayo jalan ke depan dan saudara-saudara nikmati berkat Tuhan, jalankan dengan penuh keyakinan di hadapan Tuhan. Tuhan punya berkat yang masih besar di depan. Nggak ada yang tahu saudara-saudara berkat Allah terhadap saudara-saudara nggak akan pernah bisa tahu. Gimana mungkin itu bisa terjadi? Nah itu dia. Saudara-saudara, saya sudah berkali-kali menceritakan kepada saudara. Ibu saya sudah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia minum pil kina, kebanyakan hidup bertahan. Ya. Dan waktu dia meninggal bukan karena tindakan dia, tetapi meninggal oleh karena sakitnya. Tapi saudara-saudara, kalau dia pada waktu itu pergi, dia nggak bisa lihat saya menikah. Tapi karena dia bertahan hidup, dia bisa lihat anak-anaknya menikah. Ayo, saudara-saudara, dalam hidup ini ada hal-hal yang kita nggak ngerti. Tetapi waktu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, move on aja, udah pakai langkah iman tuh seperti Yosua, saudara-saudara, udah masukin kaki, walaupun masih ada arus, masukin kaki ke situ, maka air berhenti, saudara-saudara. Pakai iman. Waktu kita berjalan dengan iman, saudara-saudara, saudara lihat apa yang terjadi. Berkat yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya tiba-tiba diberikan kepada kita dan kita kemudian, thank you Lord. Suami istri yang sabar, saudara-saudara, walaupun ya nggak ada berita lain seperti pernah saya sampaikan, nggak ada berita lain kecuali sabar, doa. Nggak, gua mau pisah, nggak dulu sabar. Barangkali keputusanmu terlalu cepat, lihat tuh, ya saudara-saudara. Dan pada waktu itu kemudian kita, kalau enggak kita move on, kalau kita enggak, sudah bisa terima. Ya, saya pikir bagus juga mamahnya si Deng Xiang itu saudara-saudara. Sejelek-jeleknya dia mungkin kita katakan, mau aja lu perempuan digituin sama seorang laki-laki. Tapi saudara-saudara, dia bilang begini sama si Deng Xiang. Kamu lihat kenapa papahnya enggak balik lagi? Kamu lihat ke sana kenapa papanya setahun sekali aja pulang? Kamu tahu kenapa papanya tuh 2 tahun sekali aja pulang? Di antara yang tidak pulang, yang pulang setahun sekali, yang 2 tahun sekali, papamu setiap 6 bulan sekali pulang, kita semua happy di rumah, walaupun mungkin terbatas. Saudara-saudara, hati mamanya lebih dulu ngampunin papahnya. Ngerti? Suami dia. Dia ampunin, itu sebabnya saudara-saudara, papahnya masih bisa pulang dengan baik-baik. Banyak di antara kita yang gara-gara kita nggak mau ngampunin, apa artinya? Hubungan nggak pernah pulih, segala sesuatu nggak pernah pulih, rusak sampai seterusnya. Kenapa? Karena kita tidak mengampuni. Tapi lakukan seperti yang Kristus lakukan. Move on, ya. Dan ada waktunya di mana penjara itu adalah kita sendiri, tahanan itu adalah kita sendiri. Waktunya bagi kita untuk memutuskan, bagi diri kita masing-masing, kita harus move on. Dan saudara-saudara, forgive. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu situasi kita masing-masing. Saya tidak tahu keadaan kita pada hari ini, saudara-saudara. Mungkin kita datang dengan keluhan, dengan kekesalan-kekesalan tertentu. Tetapi saya berdoa agar kita semua sebagai anak-anak Tuhan miliki Kristus dalam hatimu. Sama seperti Kristus ngampunin kita, saudara-saudara. Biarlah Tuhan itu ngajarin kita betul-betul. Kadang-kadang kita bilang, saya harus ngampunin gimana saudara-saudara. Penjara itu akhirnya kita sendiri. Tahanan itu sebenarnya kita sendiri. Kita gak bisa move on, kita masih pahit, kita masih penuh dengan kemarahan. Gak ada gunanya. Hidup ini tidak akan menyerah kepada keputusasaan kita. Hidup tidak akan menyerah kepada kepahitan kita. Hidup akan terus berjalan.
Terserah kita mau terus-menerus terpenjara atau kita akan move on. Kita akan berkata, Tuhan, tolong saya untuk berjalan ke depan. Saya percaya anugerah-Mu besar. Saya percaya di balik semua kejadian ada maksud dan rencana Tuhan. Jangan dikalahkan oleh apapun juga. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Saudara-saudara, kalau hidup kita tidak memberikan buah, kalau hidup saudara dan saya tidak memberikan buah, nggak ada gunanya semua pujian orang kepada kita. Tapi kalau hidup kita ini berbuah, saudara nggak perlu peduli kritikan orang kepada kita. Saya berdoa agar kita semua sebagai anak-anak Tuhan, ingat saudara-saudara, bagaimana hidup kita berbuah, bagaimana hidup kita itu memancarkan kemuliaan Allah, bagaimana hidup kita yang setelah bertahun-tahun ikut Tuhan. Jangan sia-siakan bentukan Tuhan yang pernah ada di dalam hati kita. Jangan terpenjara oleh sesuatu di dalam dirimu, ya, yang kau pikir itu sesuatu yang mungkin saudara bilang, ini kepahitan yang sah kok. Enggak, saudara, enggak benar kita di hadapan Tuhan. Sudah waktunya kita stop dari semua itu, hidup lebih jujur dalam hati kita, dan kita move on, jalan ke depan. Haleluya, ku sembah Engkau Yesus, haleluya, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Bila waktu beberapa saat di antara kita, mungkin setiap kita merasa bahwa setiap kita punya penjara masing-masing di dalam hati dan jiwa kita. Setiap kita punya pengalaman-pengalaman, setiap kita punya pikiran-pikiran tertentu yang mungkin saudara katakan bahwa ya ini mengganggu hidup saya. Tapi seberapa lama itu mengganggu kita? Mungkin sudah terlalu lama. Seseorang kah, kejadian kah, atau apapun juga. Tapi sampai kapan saudara-saudara? We have to forgive. Kita harus mengampuni atas segala kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Saudara dan saya mesti move on. Sebagai gereja kita mesti move on. Haleluya. Haleluya. Berbicaralah, ambil waktu beberapa saat di hadapan Tuhan. Ambil waktu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes Jesus, my Lord and my God. Haleluya. Bapak Engkau kenal hati kami, Bapak Engkau tahu setiap kami. Semua latar belakang kami Engkau kenali Tuhan. Engkau tahu apa yang jadi pergumulan bagi anak-anak-Mu. Dan sebuah tema yang barangkali di dalam hati kami berkali-kali kami dengar tetapi sangat sulit dijalankan. Mungkin beberapa dari antara kami merasa diri kami gagal. Mungkin kami merasa, waduh kami belum bisa menjalankan seperti yang firman Tuhan katakan. Tapi firman ini tetap adalah firman. Dan menyuruh kami untuk mengampuni. Dan menyuruh kami untuk melepaskan diri kami dari semua ikatan yang mengganjal kami.
Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, my Lord and my God. Haleluya, haleluya ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang berkali-kali dalam hidup barangkali mengalami berbagai kesulitan untuk dalam waktu istirahat atau waktu tidurnya. Kami berdoa supaya Engkau yang menyembuhkan. Bagi teman-teman kami yang terikat oleh trauma-trauma masa lalu, atau pribadi-pribadi yang sangat tidak menyenangkan dalam hidup yang sangat mengganggu. Bapa di surga, kami berdoa supaya merdekakan anak-anak-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu. Supaya kami bisa betul-betul move on dalam hidup kami. Hidup merdeka di dalam Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan, jikalau ada di antara kami yang hari ini hadir dan merasa bahwa kami tidak mungkin bisa maju, kami tidak mungkin bisa berhasil. Ayah kami tidak berhasil, kami juga adalah orang-orang yang sederhana. Tuhan Yesus, gantikan semua pikiran itu dengan pengharapan yang baru di dalam Engkau, bahwa Engkau dapat mengubah keadaan, Engkau dapat mengubah situasi dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika Engkau memberikan kesempatan yang kedua kepada kami, barangkali hidup ini, saat ini, momen ini adalah kesempatan yang kedua. Kami berdoa Tuhan, kuasa yang mengubahkan itu turun di atas kami, sehingga betul-betul kami menjadi manusia yang baru. Manusia yang betul-betul hidup berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Kita berikan kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudara, Tuhan berkati. Shalom jemaat GSJA CWS Kelapa Gading. Puji nama Tuhan. Sangat bersyukur dan bersuka cita sekali karena hari ini ketemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Puji nama Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kasih Tuhan senantiasa mengalir bagi kita semuanya. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang ingin memberi secara online, Bapak Ibu dapat scan QR Code yang ada di layar berikut ini. Atau scan QR Code yang terletak di kursi depan Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Sebelum kita memberi, marilah kita berdoa dan menundukkan kepala kita. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, saat ini kami akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Marilah Tuhan berkatilah pemberian kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil kita memberi, berikut ini adalah informasi kegiatan gereja kita selama 1 pekan ke depan. Kami dengan penuh sukacita mengajak Bapak Ibu Saudara Jemaat untuk bergabung dalam doa subuh gereja kita yang diadakan secara online setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 4.30 pagi melalui Zoom. Ibadah kaum wanita gereja kita minggu ini diadakan pada hari Kamis jam 10 pagi di auditorium lantai 2 dan akan dilayani oleh Pendeta Riko Karangetang. Menara doa diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam yang diadakan secara online melalui Zoom. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk dapat ikut dalam kegiatan ini. Ibadah umum minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Jarod Wijanarko pada pukul 8 pagi dan Pendeta Budi Setiawan pada pukul 16.30 sore. Ibadah diadakan di auditorium lantai 2 dan juga disiarkan langsung melalui YouTube channel CWS Kelapa Gading. Kami mengundang para kaum muda untuk hadir dalam ibadah perayaan Natal Solid Generation yang diadakan hari Minggu tanggal 8 Desember di auditorium lantai 2 dan akan dilayani oleh Echa Sumantri.
Demikianlah informasi kegiatan gereja kita selama 1 pekan ke depan. Kak, bentar. Apaan tuh? Kak, kayaknya lu kelewatan satu pengumuman penting deh. Pengumuman apa? Lah ini Kak, gue pegang depan mata gue nih. Ya itu apaan? Gak bisa dibaca, woi. Ini Kak, ini. Hei, kebalik. Nih. Aduh, tuh kan lupa deh. Yuk kita ulang yuk. 3, 2, 1. Hai, Bapak Ibu, Opa Oma, Om Tante, Kakak Adik semuanya. Natal telah tiba. Dan waktunya kita bersukacita bersama-sama merayakan pemberian dari surga untuk kita semuanya. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya untuk hadir di acara Bazar Natal GSJA CWS Kelapa Gading tahun ini juga, tahun 2024. Dengan tema Heaven's Gift yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 jam 9 pagi di lantai 1 dan area parkir GSJA CWS Kelapa Gading. Boleh ajak keluarga nggak? Boleh. Ajak orang tua? Boleh. Kalau ajak teman kantor? Boleh. Ajak tetangga? Boleh. Ajak PRT? Boleh. Boleh. Pokoknya kita mau ajak siapapun untuk sama-sama bersukacita seru-seruan bareng di acara Bazar Natal 2024. Karena apa? Karena kita mau menikmati berkat Tuhan untuk kita semuanya. Demikianlah informasi kegiatan gereja kita. Mau saya tutup pakai pantun gak nih? Pakai lah ya. Om Tante yang di belakang, pakai nggak nih? Pakai ya. Pak Budi mohon izin. Ke Rawamangun makan bubur. Pulang ke Kelapa Gading naik LRT. Jangan lupa bersukacita dan selalu bersyukur supaya hidup kita menjadi lebih berarti. Happy Sunday and God bless you. Oke. Ya. Jangan lupa saudara-saudara ya, minggu depan ada bazar di tempat kita di sini saudara-saudara, dan ya, tujuannya tentu saudara ngerti untuk Natal kita. Dan yang kedua saudara-saudara, kita juga mau umumkan bahwa Jonathan Setiawan dan Dinda Arindra Putri yang akan menikah pada hari Sabtu tanggal 30 November di Menara Dana Reksa Anantara Room, Jakarta Pusat. Ada di sini Jonathan dan Dinda, silakan berdiri. Iya, oke, puji Tuhan. Ya, mereka akan menikah pada tanggal 30 November ini. Puji Tuhan, mari kita berdiri sama-sama, kita akan akhiri pertemuan kita. Ya, Jonathan dan Dinda, ya selalu mereka berada di sini dalam kebaktian kita. Ini putra dari Ibu Heni Kemawati. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa di surga, semua yang kami rancangkan selalu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sebab Engkau tahu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, curahkan dan turunkan berkat-Mu di atas kami semua pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, amin, amin. God bless you, Tuhan berkati kita semua.